Salam damai. Saudara-saudari terkasih, kita berjumpa lagi dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga. Hari ini, Kamis 2 Desember 2021, dalam pekan pertama masa Advent, bacaan dan renungan kita dari Injil Matius bab 7 ayat 21 dan 24 sampai 27. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan,' akan masuk kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Semua orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh, sebab dibangun di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Maka robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam pengajarannya kali ini, Yesus menyampaikan tentang dua macam dasar kepada orang-orang yang mendengarkan Dia. Dua macam dasar yang sangat bertolak belakang jika dilihat dari kehidupan kerohanian setiap orang. Dasar yang pertama adalah dasar yang kokoh dan kuat. Dalam ayat 24 dan 25, Yesus mengatakan, "Semua orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tidak roboh sebab dibangun di atas batu." Melalui ayat ini, Yesus mengatakan kepada para pendengarnya bahwa setiap orang yang mendengarkan firman-Nya dan melakukannya dalam hidup sehari-hari, mereka disamakan dengan orang yang bijaksana, yaitu orang yang mendirikan rumahnya di atas dasar batu yang kuat dan kokoh. Secara rohani, Yesus menyiratkan bahwa orang yang teguh imannya kepada Yesus Kristus tidak akan terombang-ambing hidupnya. Ia akan tetap berdiri di atas iman yang kuat dan kokoh dan tidak hanyut oleh gelombang kehidupan duniawi yang penuh dengan hawa nafsu. Kita tahu begitu banyak tantangan zaman pada saat ini. Begitu banyak kesulitan-kesulitan yang melanda kehidupan setiap orang pada saat ini. Namun, jika seseorang itu sungguh berpegang teguh pada firman yang disampaikan oleh Tuhan, maka semua kesulitan-kesulitan itu tidak akan membuat ia hanyut oleh segala nikmat dan tipu duniawi. Yang kedua, dasar yang tidak kokoh dan tidak kuat.
Yesus mengingatkan kita bahwa apabila seseorang mendengar firman-Nya tapi tidak melakukannya di dalam kehidupannya setiap hari, maka ia sama seperti orang yang membangun rumahnya di atas pasir. Dalam ayat 26 dan 27 dikatakan, "Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh. Ia membangun rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Maka robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya." Saudara-saudariku yang terkasih, sudah tentu setiap pribadi di antara kita tidak ada yang ingin menjadi seperti orang bodoh, bukan? Kita tentu tidak ingin menjadi seorang yang bebal, yang mendengar firman Tuhan namun tidak melakukannya dalam hidup sehari-hari. Kita juga tentu tidak ingin seperti orang Farisi. Meskipun mereka tahu semua hukum Taurat, namun tidak melakukannya dalam dasar kasih. Saudara-saudariku, siapapun orangnya yang tidak membangun diri dengan iman yang teguh pada Yesus Kristus, maka ia akan tenggelam dalam gelombang dan badai hawa nafsu duniawi. Dan pada akhirnya ia akan jatuh ke dalam jurang maut. Marilah kita melihat kehidupan keluarga-keluarga yang ada di sekitar kita. Setiap keluarga yang meskipun begitu banyak tantangan yang harus dihadapi, namun terus berjuang membangun kehidupannya di atas dasar iman yang teguh kepada Yesus, hidup di dalam kasih, memiliki ucapan syukur, menjalin hidup doa bersama di dalam keluarga, membaca kitab suci, terus belajar melayani. Maka sebesar apapun badai yang menghantam keluarga ini, mereka akan tetap mampu berjalan dengan baik. Mereka akan tetap memiliki sukacita. Persatuan hidup tidak akan menjadi goyah. Keluarga ini akan tetap kokoh dan utuh. Tapi sebaliknya, jika kita melihat keluarga-keluarga yang lain yang membangun hidupnya bukan dalam iman yang teguh akan Kristus. Mereka membangun hidup atas dasar keinginan mereka, pemikiran mereka sendiri. Maka keluarga itu akan gampang goyah dan bahkan roboh dan hancur jika tantangan hidup sungguh melanda kehidupan mereka. Jika pada zaman ini kita melihat begitu banyak keluarga-keluarga yang pada akhirnya harus berakhir dengan kata perceraian, itu karena mereka tidak melandaskan hidupnya pada iman yang teguh akan Kristus Yesus. Bagaimana dengan keluarga kita masing-masing? Sudahkah keluarga kita berdiri di atas batu yang kokoh, di atas iman yang teguh akan Kristus? Sudahkah keluarga kita menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan? Saudara-saudariku,
Situasi zaman ini memang membuat perjuangan kita terasa begitu berat untuk dapat hidup dalam iman yang teguh akan Yesus Kristus. Terlalu banyak godaan-godaan manis yang ditawarkan oleh si iblis yang bisa saja menggoyahkan iman kita setiap saat, yang membuat kita menjauh dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik yang dikehendaki oleh Tuhan Allah kita. Namun saudaraku, seberat apapun perjuangan itu, kita tetap harus berjuang. Kita tetap harus berusaha untuk bangkit dan bangkit lagi setiap kali kita jatuh ke dalam godaan manis si iblis. Kita harus tetap memupuk kepercayaan di dalam hati kita. Memupuk rasa bahwa seperti yang disabdakan oleh Yesus, Ia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Ia tidak akan meninggalkan kita. Yesus akan memberikan kekuatan dan rahmat-rahmat yang kita butuhkan untuk menghadapi setiap godaan-godaan itu. Karena itu saudara-saudariku, mari tetaplah memupuk kehidupan yang baik di dalam keluarga kita masing-masing seturut dengan kehendak Tuhan. Amin.